Bukan artian saya ngajak untuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor-nomor seterusnya. Tidak. Saya tidak mau bahas ya. Karena gini, di dalam grup-grup WA terutama yang saya sangat aktif, gini, pasca pemilu, bekas pemilu kemarin masih terasa sampai sekarang. Istilah-istilah saling menjatuhkan, saling serang, saling mengejek masih terasa sampai sekarang. Dan pertanyaannya, apa hasil itu semua? Tidak ada hasil. Mengkritik pemerintah silahkan Pak, silahkan kritik pemerintah, tapi sesuai tupoksinya. Itu ahli tata negara bukan, tidak pernah jadi TNI, tidak pernah jadi Polri, membahas keamanan negara. Yang ditanyakan yang dia itu sering duduknya di kaki lima, nyambung tidak kira-kira Pak? Tidak nyambung Pak. Dan yang dibahas kalah, yang di-share di grup-grup, di-share di grup, dikirim di grup, belum tentu jelas kepastian yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahan beritanya. Di-share ulang lagi, di-share ulang, dicernalah oleh orang awam. Wah, itu memang kurang ajar, maaf ngomong, itu memang kurang ajar. Jadilah sakit hati. Sakit hati Pak, dongkol sana sini, marah sana sini. Ujung-ujungnya yang nge-share, kalaupun itu benar, bikin orang sakit hati, ya itu tetap salah juga Pak. Nah, kalau yang di-share itu tidak pasti atau masih belum pasti atau belum benar, maka itu nanti jadinya fitnah. Tahu enggak? Setiap orang yang membagi kebaikan, maka orang yang membagi kebaikan, setiap pelaku kebaikan tersebut maka akan mengalir kepadanya. Begitu juga dengan pelaku kejahatan yang seperti itu tadi. Mau enggak kira-kira Pak, kita dialiri terus-menerus kejahatan-kejahatan yang seharusnya tidak pernah kita terima itu. Nah, di pembukaan tadi agak curhat tuh Pak Haji. Di pembukaan tadi saya kenapa mengambil surah Al-Ahqaf ayat 15. Di awal, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Di awal ayat itu dibuka dengan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Mengandungnya, menyapihnya 30 bulan sehingga ia dewasa, sehingga ia besar. Saya tidak akan bahas itu Pak. Kita tahu orang tua kita susah, pasti, dan wajib hukumnya kita untuk berbakti kepada orang tua. Kita tahu ibu kita sakit ketika mengandung kita, melahirkan kita, merawatkan kita, ibu kita capek dan seterusnya. Tapi saya tidak akan bahas itu sekarang. Yang kita bahas untuk kita sekarang. Nah, terusan ayatnya tadi adalah hatta idza balagha asyuddah wa balagha arba'ina sanah. Yang artinya itu sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Yang saya bahas sekarang kita Pak, lebih-lebih yang sudah berumur 40 tahun. Ada tekanan di situ, ada perintah Allah sangat jelas di situ. Yang saya akan bahas itu. Nanti saya mungkin akan mengambil cuplikan sedikit tentang dari Ibnu Katsir pada ayat tersebut. Cuman saya akan bacakan artinya dulu. Yang pertama, di situ kita apa? Di dalam umur 40 tahun di situ kita bagaimana? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di situ diterangkan ketika kita berumur 40 tahun maka kita itu disuruh minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya bukan hanya untuk kita minta, tapi anjuran bagaimana sikap kita di dalam umur 40 tahun. Kurang-kurangilah. Kita riba, kita benci sana sini, ayolah kita kurangi.
Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada aku. Kalau mau dihitung nikmat Pak, maka tidak akan selesai-selesai. Wa ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kita, seandainya kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Kalau manusia diberi nikmat, manusia kebanyakan rezeki melimpah, kesehatan yang wow, anak yang sehat, pintar, cerdas, istri yang soleha, ini dia rezeki, ini nikmat bagi Allah memberikan aku karunia. Tapi ketika diberi cobaan, duit susah, kesehatan sakit-sakitan, istrinya nyeleweng, anaknya nakal, ya Allah coba ambillah yang aku itu, kayak aku kan tidak dihargai lagi. Ada tanggal 15. Seperti itulah manusia memandang nikmat. Kebanyakan yang seperti itu, tapi mereka tidak sadar kalau saja Allah itu sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Seandainya diberi kekayaan, kalau dia tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, enak di dunia, tapi di akhirat yang kehidupannya abadan abidin yang tiada batasnya, dia akan susah pada apa. Selanjutnya, wa ashkura ni'mataka 'alayya wa walidayya, dan kedua orang tuaku. Terus yang ketiga, wa a'mala sholihan, dan beramal yang soleh. Tarawih yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ridho, amal soleh mendapatkan ridho. Ridho Allah itu Pak, tidak ada yang tahu. Karena ridho Allah itu selalu dirahasiakan. Tujuannya agar kita selalu mengharap. Amal soleh tidak perlu besar, sekecil apapun, kalau Allah ridho sudah pasti itu yang akan diterima. Yang mentang-mentang kita baju bagus, sokok bagus, kayak sorban, kayak sarung, rajin ke masjid 5 waktu, wah dengan bangga aku soleh, habis ahli maksiat. Tak bisa ya Pak. Iblis alim Pak. Iblis alim Pak. Cuma hanya gara-gara ngaku dirinya aku lebih mulia daripada manusia. Tidak mau. Oleh Allah disuruh tunduk kepada manusia, tidak mau. Hanya itu pengakuan iblis. Jadi jangan sampai terbesit di kita, walaupun kita sudah beramal soleh, jangan sampai terbesit di hati kita sedikit pun aku tuh baik. Jangan sampai juga kita menjas orang, walaupun dia tidak ke masjid, waktunya kita sholat di masjid, maaf ya orangnya tidak ke masjid, tak bisa. Kita tidak tahu kehidupan mereka. Sempat ngomong tadi Pak, sebelum di situ kita ada cari di Danau Resort dengan Pak Haji Said dengan Pak Maulid. Wali Allah itu tidak ada yang tahu. Wali Allah